Pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata yang memilukan yang dialami oleh seorang gadis cantik keturunan hartawan. Namun sebelum itu Mimin mengingatkan kembali agar kalian jangan lupa like, komen dan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan kisah nyata menarik lainnya. Baik, langsung saja kita simak kisahnya. Serigala Berbaju Hakim. Begitulah judul kisah ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami. Suatu kali ada seorang laki-laki pengumbar nafsu. Dia mengetahui bahwa salah seorang tetangganya adalah gadis cantik keturunan hartawan. Awalnya lelaki itu suka curi-curi pandang sekali dua kali. Ternyata gadis itu juga mempunyai perasaan yang sama. Selanjutnya, mereka sering berkirim surat, saling mengunjungi dan bertemu. Kasusnya pun sama seperti kisah-kisah cinta tragis sebelumnya. Singkat cerita, gadis itu harus dibebani dengan kegelisahan dalam hati karena janin yang dikandungnya. Awalnya musibah yang menimpa dirinya masih bisa disembunyikan. Tetapi seterusnya tak lagi bisa ditutup-tutupi. Hari demi hari, kabar itu pun menyebar luas. Suatu malam, gadis itu tidak bisa tidur. Baginya tidak ada pilihan lain kecuali pergi melarikan diri dan hidup bertumpu pada dirinya sendiri. Dengan hanya berbekal pakaian di badan, dia nekat kabur dalam gelapnya malam. Kakinya terus melangkah tanpa arah menerjang malam yang kelam. Fajar pun datang menyingsing. Ketika itu, dia baru sadar bahwa dirinya tengah berada di sebuah rumah butut. Dia berada di situ dengan kehidupan yang tidak jelas. Tiada seorang pun yang menyertainya kecuali kebingungan dan kesedihan. Hari terus berlalu dengan cepat tanpa ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Lalu, apa yang menimpa dua insan ini berikutnya? Laki-laki pengkhianat itu ternyata diterima kembali di masyarakat. Mereka menerima pertaubatannya, aibnya pun dilupakan. Bahkan, dia diangkat sebagai seorang hakim di pengadilan agama. Sementara itu, si wanita malang justru melahirkan janinnya di tempat tinggal yang hampir runtuh. Dia harus rela meninggalkan semua yang dia miliki, baju mewah, perhiasan, dan pernak-pernik yang menghiasi kamarnya. Setiap malam tiba yang ditandai dengan keluarnya burung gagak, wanita malang ini keluar dengan menutupi wajah serta mengenakan kain sarung. Dia berjalan di sepanjang jalan umum di tengah kota tanpa maksud yang jelas. Di suatu malam, dia bertemu dengan seorang laki. Laki-laki itu menuduhnya telah mencuri uang miliknya. Karena itu, laki-laki tersebut mengadukan urusannya ke pengadilan. Pada hari yang telah ditentukan, si wanita datang ke pengadilan dengan membawa anaknya yang telah berumur 7 tahun. Hakim mulai menyidangkan sejumlah kasus yang masuk ke meja pengadilan. Sampai akhirnya, tiba giliran si wanita malang. Dia sangat terkejut ketika melihat hakim yang akan memutuskan kasusnya. Rasa sakit akibat guncangan dan kebingungan yang selama ini masih menghantui pikirannya semakin terasa pedih. Sebab, dia tahu bahwa si hakim adalah serigala penyebab semua derita dan musibah yang menimpanya. Dia tatap wajah si hakim dalam-dalam dengan diselimuti penuh dendam. Kemudian, dia berteriak keras sekali sehingga gemanya bisa didengar oleh semua orang yang hadir di situ. Hati-hatilah kau, wahai Pak Hakim. Kau tidak pantas untuk menghakimiku. Sebab, kita sama-sama pencuri, sama-sama pengkhianat. Pengkhianat tak semestinya menghakimi sesama pengkhianat, dan pencuri tak pantas menjadi hakim atas para pencuri. Si hakim dan para hadirin benar-benar terkejut mendengar kata-kata si wanita itu. Kemudian, si hakim segera memanggil polisi untuk mengeluarkannya dari ruang sidang. Tetapi, si wanita terlebih dahulu membuka kain cadarnya. Melihat wajah si wanita, si hakim pun tahu siapa dia sebenarnya. Kemudian si wanita malang lanjut bicara, "Aku memang pencuri harta, tapi kau juga pencuri. Kau pencuri kehormatan. Kehormatan lebih mahal daripada harta. Oleh karena itu, pelanggaran dan dosamu lebih besar daripada dosaku." Bagaimana tidak, seorang yang dicuri hartanya masih bisa bersabar. Sebab, dia masih mungkin mencari gantinya. Sementara perempuan yang dicuri kehormatan dan harga dirinya, apakah dia bisa bersabar? Perlu kau tahu, kehormatan yang hilang tak mungkin bisa kembali. Jika kau tidak merampas kehormatanku, aku mungkin tidak seperti ini. Tinggalkanlah kursimu, duduklah bersamaku agar kita sama-sama diadili oleh orang yang adil dalam kasus ini. Dalam hal ini, kau adalah pelakunya, dan aku sebagai korbannya. Ketika kau memasuki ruangan ini, aku lihat tukang jaga pintu itu menyambutmu. Semua hadirin pun diminta berdiri karena kedatanganmu. Sebaliknya,
Aku harus memasuki ruangan ini dengan pandangan orang-orang yang melecehkanku, prasangka buruk mereka terhadapku. Sungguh aneh, betapa tidak adilnya pandangan dan prasangka itu. Aku datang ke tempat ini untuk kau adili dan kau penjarakan. Tidakkah cukup penderitaan yang harus aku tanggung karena perbuatanmu di masa lalu itu? Akankah kau menambah semua itu? Masihkah kau berhati manusia? Sudikah kau merasakan kepedihanku ini? Jika saja aku tak lagi mempunyai hubungan apa-apa denganmu. Tetapi, anakmu ini adalah satu-satunya yang menyisakan hubunganku denganmu. Mendengar kata-kata itu, si hakim berdiri. Dia melihat anaknya yang masih kecil itu. Kemudian dia berkata kepada hadirin bahwa wanita itu gila dan mesti dibawa ke rumah sakit jiwa. Orang-orang pun membenarkan ucapannya. Si hakim lantas pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan hati bersedih, si wanita berkata kepada putrinya, "Wahai anakku, seperti itulah serigala itu dengan mudah mengingkari perbuatannya." Layaknya wanita lain, wanita yang telah menjadi korban sang hakim sebetulnya mempunyai seorang ibu yang begitu sayang padanya, selalu memikirkan urusannya, bersedih karena kesedihan yang menimpanya, dan ikut menangis ketika dia menangis. Tetapi, kasih sayang ibunya itu harus dia tinggalkan. Dia pun mempunyai seorang ayah yang menafkahinya, dan rela mengorbankan hidupnya hanya untuk anaknya. Tetapi sayang, si wanita malang harus rela pergi dari rumah ayahnya. Kini dia harus tinggal sendirian tanpa seorang pun yang menemani. Dia pun seperti wanita lain yang mempunyai kehormatan, yang selalu membuatnya bisa bersenang dan berbangga hati dengannya. Sayang, dia pun harus kehilangan hal tersebut. Selain itu, dia juga mempunyai harapan bisa menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Namun, semua itu sirna, karena dia terlena dengan janji palsu dan kesenangan sesaat dan lupa firman Allah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qs. Al-Ahzab 33:59. Kemudian si wanita menasihati anaknya, "Anakku, janganlah kamu tertipu dengan serigala yang berwajah manusia. Karena jika kamu bisa melihat wajah aslinya, niscaya kamu menyaksikan taringnya berlumuran darah hitam, kukunya bercakar, dan hatinya bagaikan batu granit keras yang tak pernah mengenal rasa belas kasih. Dia juga begitu sulit untuk menerima nasihat. Anakku, orang-orang seperti itulah yang menjadi predator dan serigala yang begitu bengis. Berapa banyak para wanita yang telah dibuatnya menderita. Penderitaan mereka demikian berat, karenanya, mereka pun tak kuasa untuk bersabar menghadapinya. Hati mereka dilukai tanpa ada seorang pun bisa mengobatinya. Selain itu, kebahagiaan untuk hidup berkeluarga pun mereka rampas. Akibatnya, tak sedikit kaum Hawa yang begitu saja dicerai suaminya sebelum digauli. Oleh karena itu, berhati-hati dan waspadalah, anakku, dari serigala yang buas itu. Sedikit pun dia tak akan pernah meneteskan air mata atas kesedihan korbannya. Janjinya juga tak pernah dapat dipercaya. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin.